Kami persilakan. Sejak tahun 2017, karyawan Indofarma tidak menerima kenaikan upah. Mirisnya pada tahun 2018, di depan pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR, Serikat Pekerja Indofarma menyebut hanya menerima kenaikan upah sebesar Rp50.000. Karyawan PT Indofarma Global Medica juga ikut berkorban untuk membantu operasional perusahaan. Sejak tahun 2021 hingga 2024, upah untuk dana pensiun lembaga tidak disetorkan ke karyawan, meskipun statusnya sudah dipotong dari gaji atau upah karyawan. Puncaknya pada tahun 2024, sebagian karyawan bahkan sama sekali tidak menerima upah pembayaran secara penuh dan bahkan tidak dibayarkan sama sekali selama beberapa bulan. Di depan Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Martin Manurung, Ketum SP Indofarma Meidawati menangis menceritakan nasib karyawan Indofarma. Pada Bapak Ibu sekalian. Nah, nyatanya yang terakhir yang dilakukan adalah fraud. Ini mencabik-cabik kami, Pak. Tidak gajian. Lalu manajemen sampai sekarang juga mau meniat merumahkan kami dengan gaji yang kecil. Kami bilang, Bu, tolong berikan gaji kami. Beras liter nggak ada di rumah, Pak. Seliter. Ini makanya saya selalu nangis. Mungkin dikatakan saya cengeng, tidak Pak. Tapi terlalu sedih dengan kehidupan. 15.000 Pak seliter. Dan kami tidak sanggup membeli itu. Unjuk rasa teriak-teriak, Pak. Kami sudah Pak. Lalu nyatanya sampai sekarang permasalahan kami tidak selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Seperti ini. Dan ketika ini bicara ya kita mungkin seperti ini ya Bu. Muter gitu. Tidak ada solusi juga. Lalu kemana kami akan teriak? Bahwa kami, baju yang namanya BUMN ini, nyatanya sampai detik ini kami lapar. Kemana kami harus teriak? Apakah surat kami ini tidak cukup mengadu? Sampai kami juga, ya kami bersyukur pada saat ini kami beraudiensi dengan Ibu. Mungkin seperti harapan direksi kami, tolong bantu kami. Itu tanda keputusasaan. Dan kami saat ini, saya juga dari tadi tidak berkata-kata karena kami bersedih. Kami akan bersuara lagi dengan teriak lebih kencang bahwa kami punya baju BUMN dan faktanya kami tidak bisa makan. Bung Geis Khalifah dengan terang-terangan menyebut orang ini adalah penipu publik. Ngeri kali ini. Dan tentu tidak hanya sekedar menyematkan titel itu kepada Erick Thohir, tapi dengan disertai data-data dan fakta. Penipu publik itu bernama Erick Thohir. Nah, kita bahas. Benarkah apa yang menjadi fitnah? Menjawab hoaks Erick Thohir tentang tim Amin yang ia sebut akan bubarkan BUMN. Begini jawaban tegas Anies. Jelek banget deh. Dari Timnas Amin bicara BUMN dibubarkan jadi koperasi. Ya berarti ada 1,6 juta pekerja di BUMN berarti akan nganggur. Jadi pelepasan 1,6 juta dikala kita membutuhkan lapangan pekerjaan yang sangat dibutuhkan justru menambah isu pengangguran. Saya lihat juga di sosmed nih Pak Anies nih lagi dibilang Pak Anies lewat timnasnya pengen menghapus BUMN dan mengganti dengan koperasi kalau menang. Ya ini sepertinya ada yang perlu diluruskan nih Pak Anies nih. Bahkan sudah diberikan statement sambutan dari yang bersangkutan gitu. Bertanya, kalau BUMN dihapus, gimana nanti pegawainya? Gimana jutaan pegawainya? Silakan diluruskan Pak. Ini hoax atau benar nih kira-kira? Jadi gini, ada jenis informasi yang kalau kita mendengar sudah langsung tahu ini masuk akal atau tidak. Oke. Nah, kalau ada jenis informasi yang kita dengar tidak masuk akal dan dikutip oleh yang memegang kewenangan, maka yang memegang kewenangan tidak sedang menggunakan akal sehat.
Kan kira-kira mana mungkin BUMN dihapus, mana mungkin. Jadi ketika kemudian itu malah Pak Menterinya yang ngomong, loh Pak Menterinya memang nggak berpikir kritis gitu. Di mana critical thinkingnya gitu kira-kira. Ini sebelum ngomong soal substansinya ya. Jadi ketika mendengar informasi itu kita bisa nakar, oh ini masuk akal atau tidak gitu. Ini jelas tidak masuk akal. Nah, apa yang terjadi? Malah justru harus ditata ulang. Kelihatannya BUMN kita ini sudah banyak yang mengalami problem yang terlalu besar. Kita nggak usah bahas di sini problemnya. Nanti kita mengalami penambahan pikiran. Tapi yang saya ingin sampaikan bahwa itu tidak benar, itu fitnah dan fitnah yang tidak masuk akal. Kemudian kami ingin tegaskan, BUMN ke depan adalah BUMN yang menjalankan fungsi negara. Negara itu punya dua tangan. Satu namanya birokrasi, satu namanya korporasi. Yang disebut birokrasi itu kementerian, dinas, badan, itu birokrasi. Yang kedua namanya korporasi, BUMN, BUMD. Okay? Dua-duanya punya tugas melakukan pembangunan. Jadi badan usaha milik negara jangan dipandang sebagai badan mencari untung bagi negara. Negara tidak bekerja mencari untung. Mereka boleh pintar, kita tidak boleh bodoh. Mantra yang saya beri tanda kutip itu baiknya dipegang oleh siapapun. Apalagi dalam hubungan dagang dengan Tiongkok atau dengan siapapun. Jangan pernah salahkan mereka yang pintar itu. Tapi kita juga harus ingat, kita jangan bodoh. Kritik keras Dahlan Iskan ke PT Garuda Indonesia. Badan usaha milik negara mana? Krakatau Steel kalah saing. Pertamina bermasalah. Garuda Indonesia rugi. PT Pos terancam bangkrut. Salahnya di mana? Mau nggak mau, saya diingatkan kabar nggak sedap mengenai BUMN lain. Seperti misalnya, Pertamina merugi. Atau dalam bahasa resmi mereka mengalami penurunan laba sekitar 81%. Dari 35 triliun menjadi hanya 5 triliun. Atau yang masih hangat, Krakatau Steel, yang juga pernah saya bahas di video sebelumnya. Yang jelas-jelas melakukan PHK massal dan mengakui mengalami kerugian. Ini jelas sangat membuat kita jadi miris. Bukankah saat ini katanya sedang jor-joran pembangunan infrastruktur yang ada di program pemerintah? Dari bandara, MRT, jalan tol, dan banyak lagi yang lainnya. Mestinya kan pembangunan infrastruktur ini membutuhkan baja yang merupakan produk utama dari Krakatau Steel. Jadi salahnya di mana? Mungkin penjelasan soal ini bisa kita lihat dari pernyataan yang diungkap oleh Roy Moningkas, Komisaris Independen PT Krakatau Steel Tbk, yang baru-baru ini mengundurkan diri, bahwa kondisi Krakatau Steel yang merugi dalam 7 tahun terakhir dan ditambah dengan persoalan utang hingga lebih dari 30 triliun menunjukkan Krakatau Steel butuh strategi yang revolusioner. Revolusioner, bukan evolusioner. Misalnya, Krakatau Steel nggak bisa bertarung di steel mill atau pabrik baja. Kita kan punya industri pendukung yang untung. Misalnya, kawasan industri, pengolahan air, itu besar. Kenapa nggak fokus ke sana? Itu yang dikatakan Roy ke CNBC Indonesia pada Rabu 24 Juli lalu. Menakjubkan. Krakatau Steel dengan produksi utamanya adalah baja dianggap nggak bisa bersaing dalam pertarungan antar steel mill, pabrik baja. Dan lagi-lagi kita bertanya, kenapa nggak bisa bertarung? Pembangunan infrastruktur yang katanya banyak, bajanya dari mana? Ini salahnya di mana? Yusuf Kala pun turut angkat suara mengenai meruginya PT Krakatau Steel Tbk. Salah satu faktor lainnya perusahaan baja nasional itu adalah karena kalah bersaing dengan produk dari Tiongkok. Baja Krakatau Steel yang merupakan badan usaha milik negara nggak kuat bersaing. Kita lihat videonya ya. Pabrik baja kita masalah. Kenapa masalah? Karena tidak bisa efisiensi banding dengan Cina. Pabrik semen kita mengalami saingan dengan pabrik semen Cina di Indonesia. Karena kita bikin semen per sak katakanlah 40.000. Pabrik Cina bisa bikin 30.000. Jadi ya industri pasti tahu itu bahwa semua menurun. Baja menurun, ini menurun. Jadi
yang pokoknya efisiensi.